tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Roh Kudus itu akan bersaksi di dalam hidup kita, yaitu kesaksian tentang Kristus. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku, kata Yesus, kalau tidak diberikan Bapa kepadanya. Diberikan apa? Roh Kudus. Hanya orang yang punya roh Allah yang akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya. Amin. Roh Kudus, mari terus tuntun kami, umat-Mu, supaya kami belajar mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biar hidup kami selalu menyenangkan Tuhan, hanya melakukan apa yang Kau mau. Tuntun kami selalu dalam kebenaran firman-Mu, biar roh takut akan Engkau selalu menjaga setiap pertimbangan hati kami, dalam setiap pengambilan keputusan yang kami buat dalam hidup ini. Bapak, sebentar firman-Mu ditaburkan, biar bisa jadi pesan yang membuat kami bangkit dan sadar apa yang jadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Karena sungguh Tuhan, kami butuh lawatan-Mu. Umat yang siap diberkati Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan khotbah seri saya yang minggu lalu saya khotbah tentang hidup jadi saksi 1 dan 2 ya, sudah ada di YouTube karena saya minta ditayangkan langsung dua-duanya. Dan hari ini saya akan lanjutkan hidup jadi saksi bagian yang ketiga. Kisah Rasul 1. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia berkata begini sebelumnya. Ayat ke-8 kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Katakan sama-sama, aku adalah saksi Kristus. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam Anda? Roh Kudus diam di dalam hatimu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Katakan wow. Kalau Anda sadar, sesadar-sadarnya, if you really realize bahwa roh Allah yang hidup diam di dalam kamu, kamu akan merasa luar biasa. Katakan amin. Saya ingat waktu pertama kali saya ultrasound untuk tahu keadaan baby saya waktu saya hamil Chloe Zoe, dan tentu Anda tahu saya tidak tahu bahwa saya hamil anak kembar. Waktu di ultrasound dan saya lihat di screen monitor ada 2 detak jantung. Wow, saya langsung kayak merasa aneh gitu. Tangan saya langsung dingin, saya langsung gemetar. Ada perasaan excitement dicampur ngeri, happy, semua jadi satu. Why? Karena anak kembar itu adalah hasil dari doa saya dan Jojo. Waktu saya tahu saya hamil pertama kali, suami saya tumpangkan tangan di perut saya dan berkata, Tuhan, kalau boleh anak ini kembar, karena dia tahu saya takut melahirkan dan selalu pengen punya anak kembar. Jadi begitu tahu bahwa sungguh-sungguh ada bayi kembar dalam kandungan saya, excitement, takut, bahagia, gemeter, semua jadi satu. Perasaan itu campur aduk. Dan bayangkan, Anda punya roh Allah yang besar, yang luar biasa, yang maha kuasa, yang hidup, tinggal di dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Come on, rasakan. Diam, tarikan nafasmu. Ada roh Allah diam di dalam kamu. Isn't it amazing? Katakan terima kasih Tuhan. Dikatakan bahwa kalau roh Allah tinggal di dalam kita, kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksi.
Yohanes 15 ayat 26 berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ingat, Allah Tritunggal, Allah, Putra dan Roh Kudus adalah satu yang esa dalam 3 pribadi. Di ayat ini membuktikan Yesus berkata, roh kebenaran yang keluar dari Allah, they were one. Dalam 3 pribadi. Roh Kudus itu akan bersaksi di dalam hidup kita, yaitu kesaksian tentang Kristus. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku, kata Yesus, kalau tidak diberikan Bapa kepadanya. Diberikan apa? Roh Kudus. Hanya orang yang punya roh Allah yang akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kenapa kita bisa percaya bahwa Yesus adalah penebus yang datang ke dunia dan mati buat kita, dan dia adalah Tuhan dalam hidup kita? Karena ada roh Allah. Ini arti firman Tuhan. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ada kesaksian tentang Kristus di dalam hidup kita. Nah, sebagai saksi Kristus, tugas kita adalah bersaksi tentang Kristus. Amen. Sebagai saksi-saksi Kristus, kita punya tanggung jawab untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, tapi seringkali kita bingung apa yang harus kita saksikan. Apa yang harus kita beritakan. Yang kita harus beritakan adalah Injil pertobatan dan keselamatan. Berita pertobatan dan keselamatan. Kita baca dalam Kisah Rasul 20 ayat 21. Rasul Paulus berkata, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi apa yang kita harus saksikan? Yang pertama, orang harus bertobat, berbalik kepada Allah. Yang kedua, kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi percaya. Kisah Rasul 26 ayat 20. Rasul Paulus sekali lagi berkata, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa, baca lagi, mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Baca baik-baik. Orang harus bertobat dan berbalik kepada Allah, dan tanda orang yang sungguh-sungguh bertobat dan sudah berbalik adalah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Harus hidup dalam kebenaran, harus hidup takut akan Tuhan. Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan, berita yang harus kita sampaikan sebagai kesaksian kita adalah berita pertobatan dan keselamatan, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat apa kata Yesus. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47 kita baca sama-sama. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Katakan, aku adalah saksi. Sebagai saksi-saksi Kristus, Yesus mau kita memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Apakah hari ini Anda memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus? Apakah dalam hidupmu Anda memberitakan tentang pertobatan? Atau Anda akan menyaksikan tentang keselamatan yang Anda peroleh dalam Yesus? Karena inilah yang menjadi kehendak Kristus bagi para saksinya. Mari menangkan teman-teman dan keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Bukannya Anda malah mencemplungkan hidup Anda ke dalam dosa, dalam kegelapan seperti mereka. Tapi sebaliknya Anda harus mengajak mereka untuk keluar dari kegelapan, keluar dari hidup dosa. Hidupmu harus jadi terang dan teladan, supaya Anda bisa menyaksikan tentang Tuhan dalam hidup mereka. Amen. Apa yang seringkali membuat kita sulit bersaksi? Karena kita tidak hidup jadi saksi. Kita tidak bisa memberitakan Injil kebenaran karena kita sendiri tidak hidup dalam kebenaran.
Kita tidak bisa mengajak orang bertobat karena kita sendiri tidak hidup dalam pertobatan. Banyak orang akan mentertawakan kita ketika kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Dan bilang gini, Tuhan mana yang baik? Kamu aja nggak baik. Tuhan mana yang dahsyat? Kamu aja nggak hebat. Tuhan mana yang luar biasa? Kamu aja biasa aja. Kamu ngajak saya ke gereja, hidup kamu aja nggak lebih baik dari saya. Kamu mau ngajari saya tentang Yesus? Urus dulu keluargamu aja nggak lebih baik dari keluarga saya. Banyak anak Tuhan, orang percaya yang mengaku murid Yesus, yang tidak menjadi saksi Kristus karena hidup mereka tidak menjadi saksi. Mari, bertobatlah dari segala dosamu. Berbaliklah dari jalan-jalan yang salah. Mumpung kasih karunia masih ada. Kalau hari ini Anda mendengarkan khotbah ini, berarti masih tersedia kasih karunia bagi Anda. Kalau Anda memilih untuk bertobat dan berbalik kepada Allah, jangan tunggu besok. Hari ini, buat keputusan. Aku mau meninggalkan dosaku. Aku tidak mau lagi hidup dalam kegelapan. Aku mau hidup jadi saksi Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita harus punya kerinduan untuk melihat teman-teman dan keluarga kita diselamatkan. Kita harus mau memenangkan mereka bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoalah untuk keselamatan jiwa mereka. Waktu saya pertama kali kenal Tuhan, yang menjadi pergumulan saya adalah keselamatan orang tua dan adik kakak saya. Setiap malam saya ambil waktu di atas tempat tidur untuk bersyafaat buat mereka. Saya menangis di hadapan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Bertahun-tahun saya berdoa, enggak cepat. Tapi puji nama Tuhan. Satu-satu keluarga saya diselamatkan. Mulai dari kakak saya. Anda tahu dalam banyak khotbah saya bahwa orang tua saya meninggalkan saya. Mama saya sudah hilang, enggak tahu kemana, 4 tahun enggak bisa dihubungi. Nomor teleponnya berapa saya enggak tahu, rumahnya di mana saya enggak tahu. Tapi saya terus berdoa buat mama saya supaya dia diselamatkan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba suatu malam dia telepon saya. Saya enggak tahu bagaimana dia bisa tahu nomor telepon saya. Tapi dia menangis dan minta maaf sama saya. Dan segera saya tahu dia dijamah Tuhan. Dan dia bertobat dan mengenal Tuhan. Dan sampai hari ini mama saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan berdoa bagi kami anak-anak dan cucu. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Adik saya, adik kandung, hidup dalam kegelapan. Bagaimana tidak ditinggal orang tua dari umur 9. Dia berteman dengan orang-orang yang salah. Dia disesatkan sama pergaulan. Hidupnya gelap, bukan abu-abu, hitam. Tapi saya terus berdoa buat dia. Akhirnya dia juga bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya terus deklarasi firman Tuhan. Kalau satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Saya terus katakan itu. Saya ketemu papa saya di Jakarta. Setelah lama tidak ketemu bertahun-tahun. Saya ajak dia ke gereja. Di gereja itu saya belum punya gereja waktu itu. Tiap kali saya tidak khotbah kemana-mana, saya ajak dia ke gereja. Di gereja itu saya lihat sedang pujian penyembahan. Lagunya lagu praise, tapi dia menangis terus, Dan saya tahu Roh Kudus sudah bekerja di dalam batinnya. Amen. Katakan Tuhan baik. Yuk jangan diam aja. Berdoa. Buat keluarga, buat teman-teman. Buat pasangan hidupmu. Supaya mereka bertobat dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan jangan cuma berdoa. Pedulilah sama mereka. Nasihatilah mereka untuk bertobat. Kalau Anda tahu mereka hidup dalam kesia-siaan. Mereka hidup dalam kegelapan. Jangan diam saja. Tegur, nasihati. Ajak mereka kembali ke jalan Tuhan. Yakobus 5 ayat 20 kita baca sama-sama. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Katakan amin. Jangan diam aja. Ayo selamatkan jiwa-jiwa. Sebagai teman, Anda punya kekuatan untuk memenangkan. Jurus terjitu memenangkan jiwa adalah lewat hubungan. Orang harus percaya kepada Anda
untuk mendengar apa yang kamu katakan. Perhatikan anak-anakmu. Diajak ngomong, gak nyambung. Dikasih tahu, ngelawan. Kenapa? Karena tidak ada hubungan. Bagaimana nasihat kita mau didengar sama orang kalau kita gak punya hubungan? Sorry ya, kalau ada orang yang gak kenal sama saya, datengin saya dan main negur aja, saya akan ketawain doang. You don't know anything about me. Kita akan berkata begitu, benar gak? Tapi kalau teman sendiri, pemimpin, suami, anak, saudara, mama, orang tua yang menegur kita, kita pasti dengar. Karena ada hubungan. Bisa mengerti maksud saya? Suami saya kenal sama saya waktu kami kelas 2 SMA. Mejanya sebelahan, duduk paling depan. Saya kira dia siswa teladan, tapi ternyata dia duduk di depan karena hukuman. Karena dia suka baca Alkitab, gak dengerin guru. Jadi guru duduk, suruh dia duduk paling depan. Bener aja, di tengah-tengah pelajaran matematika, dia malah tarik Alkitab dari laci mejanya. Saat itu, saya bukan Kristen. Tapi saya mengerti kekristenan, karena saya beragama lain. Saya tidak sebut di khotbah ini ya. Saya pikir nih orang rada-rada nih. Itu guru matematika nerangin dia baca Alkitab. Saya juga gak paham itu Alkitab. Saya cuma lihat itu tebal, lalu lecek. Karena sering dibaca, dan di stabilo-stabilo. Kemudian gak lama jam istirahat. Kami baru kenal. Dia bersama beberapa teman. Langsung deketin saya, minta nomor handphone. Belum ada handphone zaman itu, minta nomor telepon rumah. Lalu main gitar di kelas. Nyanyi-nyanyi lagu pujian. Ya. Terus besoknya lagi mulai kenalan lagi. Saya perhatikan kok anak-anak ini baik-baik ya gitu. Mukanya tampang baik-baik gitu loh. Biasa kan anak-anak di sekolah itu jarang yang serapi itu, ngomongnya sopan gitu ya. Biasa kan nyantai bang, kamu dari mana gitu-gitu kan. Nah ini dia ramah banget, sopan banget gitu. Beda lah gitu. Itu saya belum suka ya. Soalnya masih culun Jojonya. Kemudian mereka tanya, hari Sabtu kemana? Saya bilang enggak kemana-mana. Dia bilang ikut saya yuk. Kemana saya tanya? Ke youth. Bilangnya youth. Saya enggak ngerti youth itu apa. Ya udahlah saya bilang. Tapi sebelum mereka ngajak saya ke youth, itu mereka selalu nemenin saya, jadi teman saya ya. Akhirnya saya ikut satu hari ke gereja. Di gereja itu mereka berdoa dulu sebelum ibadah. Duduk di lantai ada pemuritan. Bentuk lingkaran, mereka nyembah Tuhan, berbahasa roh. Nah di tengah-tengah penyembahan itu, mereka lagi worship. Tiba-tiba saya duduk di kursi jemaat sendirian. Saya dijamah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus menjamah saya, tentu waktu itu saya tidak tahu itu Roh Kudus. Tiba-tiba saya diingatkan sama dosa-dosa saya yang tidak ada yang tahu. Dan tiba-tiba saya menangis dan tidak bisa berhenti. Saya malu tentunya karena saya tidak paham. Saya sedang dilawat Roh Kudus. Saya nangis. Kemudian ibadah dimulai. Pujian penyembahan lagu gegap gempita namanya anak muda. Tapi saya terus menangis. Saya terus menangis. Dan hari itu saya kenal Tuhan. Hari itu mereka nginjilin saya dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suami saya yang terganteng sedunia ini juga dimenangkan oleh teman SMP-nya waktu kelas 2 SMP. Namanya Dwi. Ngajarin dia matematika. Seperti yang saya bilang, ternyata di kelas dia kurang jadi teladan. Ya. Jadi perlu teman yang ngajarin dia. Teman ini ngajakin Jojo ke gereja, susah. Akhirnya diajarin matematika. Bangun hubungan. Lalu ditanya, ayo Sabtu ikut saya. Gak pernah mau. Gak pernah mau. Tapi saya yakin Dwi selalu mendoakan Jojo. Karena tiba-tiba anak Pacinko ini yang selalu balapan motor hari Sabtu malam di Kemayoran dan di mana lagi kamu? Hayam Muruk gak ikut? Ikut. Tiba-tiba lagi di atas motor dia cerita, dia teringat diajakin Dwi ke gereja. Tiba-tiba dia merasa sungkan, udah diajarin matematika. Akhirnya dia putar balik, dia pergi ke gereja.
Dan di gereja itu pendeta bule yang khotbah. Biasanya kita, kalau saya jadi Dwi, akan langsung patah semangat. Udah gue doain setengah mati, datang ke gereja yang khotbah bahasa Inggris. Dia nggak ngerti lah. Tapi Roh Kudus luar biasa. Amen. Tiba-tiba altar call. Panggil maju ke depan. Jojo bilang, gue gak ngerti kenapa gue maju. Gue duduk paling belakang, dia bilang. Akhirnya dia maju ke depan. Ditumpangi tangan. Mungkin gak mudeng apa yang pendeta itu ngomong. Tapi dia bertobat. Perubahan hidupnya luar biasa. Dan kita bisa saksikan buahnya sampai hari ini. Anda mau istrimu bertobat? Anda mau suamimu bertobat? Anda mau anak-anakmu bertobat? Anda mau orang tuamu bertobat? Anda mau keluargamu, teman-temanmu bertobat? Pertama, Anda harus berdoa buat mereka. Lalu kedua, Anda harus jadi saksi dalam hidup mereka. Yang ketiga, Anda harus menyampaikan kabar baik kepada mereka tentang perbuatan Tuhan dalam hidup Anda. Kesaksian yang paling hebat adalah tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Anda tidak bisa pergi ke salon dan khotbahin. Hati-hati ya. Di firman Tuhan berkata, pemburit tidak masuk surga. Gak bisa gitu. Nakut-nakutin orang. Kamu kalau mati masuk mana? Aku mau tanya, ayo. Apaan tuh? Gaya preman. Memberitakan kabar baik itu bukan kabar buruk. Cerita. Saya kalau gunting rambut, tentu bukan Kristen ya yang guntingin. Dia cerita, Non, itu aku lihat di Instagram kok banyak mukanya Non, katanya gitu. Itu ngapain tuh? Non khotbah ya? Oh iya, saya bilang. Saya mulai cerita. Aku tuh punya anak-anak di seluruh Indonesia. 7.500. Oh iya? Iya. Lah ini selalu jadi pintu. Gak mungkin belum apa-apa ngomong Yesus, betul gak? Saya bilang, saya tuh keliling Indonesia dari umur berapa ya aku kelilingnya? 29 lah kurang lebih ya. Saya bilang, saya keliling Indonesia. Ngapain Non? Aku tuh dulu di Australia. Wah mulai cerita. Kok pulang ke Indonesia Non? Panggilan, hidayah gitu. Oh iya, ngapain? Panggilan Tuhan, saya nolong anak-anak gak mampu di seluruh Indonesia. Oh gitu, kamu tahu gak? Dulu saya kecil juga susah. Ditinggal orang tua gak bisa sekolah. Tapi hari ini Tuhan pakai saya untuk nolong anak-anak yang gak bisa sekolah. Oh iya, Tuhan itu luar biasa. Bisa ngerubah hidup kita. Wah saya mulai cerita. Iya sih Non, luar biasa. Nah pelan-pelan tapi pasti. Nah ceritanya dia ini tukang gunting rambut hebat. Di sebuah salon hebat. Tapi saya gak bisa sebut namanya karena dia gak mau. Saya bilang gini, kamu mau gak tak bantuin, tak promosiin kamu di Instagram saya biar banyak yang manggil kamu. Gak mau Non. Aneh ya. Banyak kan orang minta endorsement biar laku. Dia gak mau. Dia bilang gini, kenapa aku tanya? Non, gak semua orang tuh baik kayak Non. Dia bilang gitu. Saya mah ke rumah Non kayak di rumah sendiri, dia bilang. Gak semua orang yang manggil ke rumah tuh baik Non. Ya ampun Non, apalagi yang kaya Non. Amit-amit Non. Saya disuruh datang pagi Non. Lah saya kan masih masuk kerja ya Non ya. Saya datang jam 8 Non. Dia baru keluar kamar jam 2 Non. Katanya gitu. Saya kasih tahu, kalau Anda mau menginjil, bersaksi tentang Tuhan, hidupmu harus jadi saksi Tuhan. Orang mesti lihat kamu baik. Orang mesti lihat kamu sopan. Orang mesti lihat kamu rendah hati. Orang mesti lihat kamu murah hati. Kalau caranya nyuruh orang nunggu sampai jam 2 dari jam 8 pagi, artinya kamu tidak menghargai. Gimana mau jadi saksi? Saya percaya hanya hubungan yang bisa membuat kita menyampaikan tentang berita Tuhan. Yesus ngajarin kita. Kita harus berani menegur orang yang bersalah. Sekali lagi, yang ditegur itu saudara, sesama. Artinya yang kita kenal. Anda tidak bisa main datengin orang. Hei, kamu selingkuh ya? Tobat kamu. Gak bisa gitu. Anda di smackdown. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu, baca, saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Gimana cara mengajak orang bertobat dan berbalik kepada Allah?
Kita harus menegur mereka ketika mereka hidup dalam dosa. Jangan diam aja. Jangan sungkan meskipun mereka kaya. Jangan sungkan meskipun Anda punya kepentingan. Saya ngomong sama suami saya. Kamu tahu orang itu hidup dalam dosa, kok kamu gak berani tegur? Selalu saya jadi bad cop. Saya bilang biarin saya dibenci orang supaya dia diselamatkan. Biarin orang gak suka sama saya. Yang penting mereka bertobat, berbalik kepada Allah. Gak apa-apa, gak perlu suka sama saya. Tapi mereka bertobat dan mengenal Tuhan. Kita harus berani menegur ketika saudara kita berbuat dosa. Jangan sungkan. Bodoh amat. Orang saya tegur gak mau ke gereja lagi, rapopo. Gereja akeh. Silakan ke gereja yang lain kalau gak senang ditegur. Lawang hidup dalam dosa. Mosok melayani tapi punya selingkuhan. Kan gak bisa. Mau kelihatan baik rohani depan orang-orang. Tapi bilang sama istri, nanti kita tua bertiga boleh. Kan ngawur. Saya paling gak peduli orang tersinggung sama saya. Yang saya tahu tugas saya memberitakan kebenaran. Saya mau dia bertobat. Biarpun dia gak suka sama saya, tapi saya mengasihi dia. Amen. Justru karena saya mengasihi, saya harus berani. Katakan kanan kirimu, kalau kamu mengasihi, kamu harus berani. Harus berani menegur. Jangan diam aja. Ada yang tahu temannya dosa, malah nutup-nutupi. Jangan sampai Ciheni tahu. Jangan sampai Ko Jojo tahu. Kita harus memberitakan pertobatan, kata Yesus. Kita harus menegur kalau teman kita dosa. Jangan. Nasihati mereka, jangan. Resikonya mungkin mereka tidak mau berteman sama kita lagi, tidak apa-apa. Resikonya mungkin mereka akan membenci kita. Saudara kita tidak mau manggil kita lagi, tidak apa-apa. Tapi kita terus berdoa buat keselamatan jiwanya. Tapi hati-hati. Anda yakinkan, Anda tahu kebenaran bahwa dia benar-benar hidup dalam dosa. Jangan Anda cuma dengar gosip aja. Amen. Yang kedua, kita harus memberitakan bahwa ada pengampunan dosa di dalam Kristus yang sanggup menyucikan kita dan memberikan kita hidup kekal. Roma 6 ayat 23, kita baca sama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yuk pegang dadamu dan bilang, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Amen. Dengar baik. Kita harus memberitakan Injil. Bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Bahwa oleh darahnya dia sanggup menyucikan kita. Caranya gimana? Bersaksilah sama teman-temanmu bagaimana kamu kenal Tuhan. Bagaimana hidupmu yang dulu. Bagaimana Tuhan memulihkan kamu. Mungkin Anda punya aib. Ya dulu saya hidup dalam perzinahan. Tapi sejak Tuhan menjamah hati saya bertobat. Dan saya hidup sungguh-sungguh. Dan ketika saya dibaptis, saya bisa merasakan betapa Tuhan itu memperbaharui hidup saya. Hati saya dipulihkan dan hidup saya juga dipulihkan. Saya merasa jadi orang yang baru yang Tuhan kasih kesempatan. Dan saya bersyukur di Alkitab ditulis begitu. Bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dan ada keselamatan kekal. Cerita begitu sama mereka. Saya gak malu ceritain aib saya. Waktu saya masih youth, anak muda di Australia. Saya seorang worship pastor di gereja itu. Tapi ketika seminar anak-anak muda, Love, Sex and Dating, saya berani menyaksikan tentang hidup saya yang hancur-hancuran. Saya berani cerita aib saya di masa lalu. Tujuannya apa? Supaya banyak anak-anak muda yang juga hidup dalam dosa. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Berbalik dan melihat bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup mereka. Amen. Kita harus berani bersaksi. Saksikan berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita harus berani
ngomong sama orang-orang, aku percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Orang mungkin akan marah sama Anda, tapi Yesus berkata, orang percaya tidak boleh malu mengatakan tentang kebenaran, tidak boleh malu untuk mengakui Kristus di hadapan manusia. Matius 10 ayat 32, Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Dengar baik, Anda tidak boleh malu memberitakan tentang Kristus. Katakan kanan kirimu, tidak boleh malu memberitakan tentang Kristus. Yang berikutnya, dalam pemberitaan Injil, kita tidak boleh berbicara seolah-olah kita merasa paling benar dan paling suci. Mari belajar dari Rasul Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sesungguhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Perhatikan, bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil? Dia katakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah orang yang paling berdosa. Berani enggak Anda ngomong gitu? Berani enggak? Bicara tentang aibmu. Bicara tentang bagaimana kamu bobrok di masa lalu. Dan bagaimana Tuhan telah mengubahkan hidupmu. Ketika kita memberitakan Injil, tidak boleh berdiri sebagai orang yang sok benar, sok suci. Karena orang yang merasa benar akan suka menghakimi orang. Orang yang merasa sok suci akan merasa jijik sama orang. Padahal harusnya kita punya prinsip gini. Kalau saya yang hancur ini bisa diampuni, kamu juga. Amen. 1 Korintus 9 ayat 22. Rasul Paulus sekali lagi berkata, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti, katakan seperti, orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Artinya gini, kita tidak boleh sok suci. Ketika kita berada bersama-sama dengan orang berdosa, kalau kamu tidak minum, nggak apa-apa. Tapi kamu tidak menghakimi mereka yang minum. Yang mengerti katakan amin. Anda tidak perlu ngerokok. Tapi Anda tidak perlu menghakimi yang merokok. Kalau sebagai gembala saya menasehati beberapa pengerja yang saya tahu masih nge-vape dan ngebul. Saya selalu bilang, saya selalu berdoa buat kamu. Saya menunggu waktu dan saatnya kamu melepaskan dirimu dari segala asap-asap yang tidak berguna itu. Tapi saya tidak menghakimi mereka. Saya hanya menyampaikan kerinduan hati saya. Menghimbau. Demi kesehatan, amen. Kita tidak perlu menghakimi perbuatan dosa orang. Tapi kita harus jadi teladan. Bukannya duduk. Mereka mabuk, kita ikut mabuk. Mereka nge-vape, kita ikut nge-vape. Mereka ngerokok, kita ikut ngerokok. Mereka main perempuan, kita ikut main perempuan. Itu tidak jadi saksi. Menjadi seperti, artinya kita bersama-sama dengan mereka supaya bisa membawa mereka kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa dari api neraka. Yudas 1 ayat 22 sampai 23. Baca sama-sama. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita tidak boleh benci sama orang berdosa. Yang kita benci perbuatan dosanya. Yang mengerti katakan amin. Kita harus merampas mereka dari api. Kalau kamu lihat anakmu berbuat dosa dan kamu diam saja, kamu sedang membiarkan dia masuk dalam antrian api neraka. Kalau kamu membiarkan kakakmu, adikmu, saudaramu hidup dalam dosa, kamu sedang membiarkan mereka untuk binasa. Mari kita tolong orang-orang di sekeliling kita supaya berhenti dari dosa dan berbalik kepada Allah. Berdoa buat keselamatan jiwa mereka. Bahkan untuk musuh-musuh kita. Jangan karena orang sakiti kita, orang jahat sama kita, lalu kita doa mereka celaka. Jangan. Untuk itulah Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 37, Yesus berkata dalam Lukas 6. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Amin. Bagaimana kita bisa jadi saksi? Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Yaitu dengan menunjukkan kasih. Biarpun orang jahat sama kita, kita tetap baik sama mereka. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu, berdoa buat mereka. Saya kasih tahu, orang-orang yang ada di sekeliling saya menyaksikan bagaimana begitu banyak orang jahat sama saya. Tapi saya tidak pernah balas kejahatan mereka. Staf-staf saya menyaksikan bagaimana saya menyelesaikan masalah-masalah di antara kami. Ketika ketahuan ada staf yang jahatin saya, tapi saya tidak menghukum orang itu. Tapi saya memberi kesempatan buat dia. Ketika saya tahu dia menyakiti saya, tapi saya memutuskan untuk mengasihi dia. Staf, anak, semua bisa lihat. Suami saya bisa lihat. Kita harus memberitakan kabar baik lewat kesaksian hidup kita. Supaya orang-orang di sekeliling kita bisa dimenangkan bagi Tuhan. Saya akhiri, ingat berdoa buat jiwa-jiwa mereka. Supaya jiwa mereka diselamatkan. Yang kedua, hiduplah jadi saksi Kristus di hadapan mereka. Yang ketiga, jangan diam saja. Nasihati mereka, tegur mereka, dan beritakan Injil tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Supaya mereka dimenangkan bagi Tuhan kita. Saya tutup dengan Lukas 4 ayat 18. Saya mau Anda taruh tanganmu di atas kepalamu. Sama-sama baca. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya apa? Kabar baik kepada orang miskin bukan hanya mereka yang miskin secara materi. Tapi mereka yang miskin kasih. Miskin iman. Miskin kepercayaan diri. Beritakan pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh dosa. Yang tertawan dengan cara pikir yang salah. Orang-orang yang mata hatinya buta. Sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka hidup sia-sia. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Untuk itulah roh Tuhan Allah ada pada kita. Katakan amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Urapi setiap kami. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kami. Pakai kami Tuhan untuk jadi saksi-saksi Kristus kemanapun kami pergi. Berikan keberanian untuk memberitakan Injil, pertobatan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadikan hidup kami saksi-saksi Tuhan bagi semua orang. Agar nama Tuhan dipermuliakan dan Injil boleh diberitakan. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Yang diurapi Tuhan sama-sama kita katakan. Amin.